Bentuknya alif kecil seperti ini menandakan, ini mengisyaratkan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ya dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah nih, maka huruf lin juga. Qaumi, mi dibaca panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya masih belum lancar, masih juga belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu saudara semuanya agar yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar, kemudian juga yang belum memahami ilmu tajwidnya bisa segera memahami ilmu tajwidnya. Jadi nanti kita belajar mengajinya itu pelan-pelan, penjelasan tajwidnya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan sehingga insyaallah akan sangat mudah untuk dipahami oleh saudara semuanya yang berniat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya supaya bisa paham tajwid, kemudian supaya bisa lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Baiklah, mari kita mulai belajar ngaji Al-Qur'annya. Sekarang kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'annya, yakni pada surah Yasin ayat ke-26. Sekarang kita sudah sampai surah Yasin ayat yang ke-26. Baiklah, mari kita mulai baca dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Sekarang mari kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama, qi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Mohon maaf, kotak rumus 1 ya, kotak rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Huruf sukun itu disebut juga dengan huruf mati. Kalau dulu mungkin ketika saudara belajar dengan guru ngajinya, kemudian kata guru ngajinya ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya itu huruf sukun, itu sama saja. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh. Ini baris 1 miring di bawah huruf seperti ini namanya harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya qi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Qila dkhulil, di sini ada huruf dal, dia sukun. Perhatikan di layar. Huruf dal itu termasuk salah satu huruf qalqalah. Jadi huruf-huruf qalqalah itu kalau dia sukun maka pantulkan cara bacanya. Ini huruf dalnya sukun, ini tanda sukun ya, pantulkan. Qilad, lad, mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil ya. Karena dia berada di tengah bacaan seperti ini ya, atau di tengah kalimat. Nah, atau juga bisa kita pahami kadang dia sukunnya ini sukun asli ya, seperti itu.
qila dkhulil jannah. Nah, seperti itu. Ada huruf alif lam, setelahnya huruf jim, atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf jim. Nah, kita lihat huruf jim ini huruf apa. Nah, lihat di layar. Setiap huruf alif lam kalau berjumpa dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu hukumnya alif lam qamariyah. Nah, huruf jim termasuk huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah, sehingga huruf lamnya dibaca jelas, terbaca dia dengan jelas. Khulil jannah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti huruf W ini. Kita lihat di layar. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi perlu untuk kita ketahui juga supaya saudara yang masih sangat pemula tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya. Tapi bukan gunnah musyaddadah, bukan. Kalau misalnya kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin begitu. Maka supaya tidak keliru, kalau ada nun bertasydid, ada mim bertasydid. Nah, perhatikan tanda baca huruf sebelumnya. Berarti di sininya nih. Kalau di sininya nih ada huruf yang berharokat fathah atau kasrah atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, ini nun bertasydid nih. Sebelum nun bertasydid ini ada huruf jim. Huruf jim ini memiliki harokat fathah nih. Nah, gitu. Supaya tidak keliru saja begitu. Atau cara mudahnya lagi, di sininya ini tidak kemasukan nun sukun, di sininya ini tidak kemasukan tanda baca tanwin begitu. Kalau mim sukun tidak kemasukan, kalau mim bertasydid tidak kemasukan juga mim sukun, seperti itu. Karena dia gunnah, maka cara membacanya itu digunnahkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Qila dkhulil jannah, begitu. Sepanjang 2 harokat. Jannah. Kemudian ini kalau kita berwakaf di sini, berhenti kita di sini untuk mengambil nafas, kita baca jannah. Jangan dibaca jannat, jangan. Mengapa begitu? Jadi ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Huruf ta marbutoh itu ciri-cirinya di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf h. Ini di bawah huruf h, di atas huruf ta. Jadi kaedahnya kalau ta marbutoh itu, kalau kita berhenti kita tepat di huruf ta marbutoh, maka dirubah menjadi huruf h. Nah, ini kita berhenti tepat di huruf ta marbutoh, maka dibaca jannah begitu. Nah, tapi kalau kita tidak berhenti, baru huruf ta yang dibaca, tidak berhenti kita jannataqo. Nah, huruf ta dibaca, tapi kalau berhenti di huruf ta marbutoh, maka dirubah menjadi huruf h, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula, maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil nafas, baru lanjutkan lagi bacanya gitu. Karena dia berwakaf itu lebih utama, seperti itu. Kemudian qa dibaca panjang, perhatikan rumus 3. Rumus 3 perhatikan, tapi yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, berjumpa kita dengan huruf alif. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, ini baris 1 miring di atas huruf, namanya harokat fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Qa dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Qala ya dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 tapi yang warna hijau. Kalau kita mengaji Al-Qur'an, berjumpa kita dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri. Nah, bentuknya alif kecil seperti ini menandakan, ini mengisyaratkan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingga ya dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, qala ya laita qaumi. Nah, di sini lai ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Nah, perhatikan itu di layar. Nah, perhatikan gambar di layar. Perhatikan yang kotak nomor 2, huruf lin itu ada 2. Perhatikan yang kotak nomor 2. Jadi kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka ia adalah huruf lin. Nah, maka
cara membacanya itu dia lunak, lembut, ringan, tidak memberatkan lisan. Kita baca lai, lai, jangan baca lei, lei. Itu berhati-hati juga ya, berhati-hati kalau huruf lin pada huruf ya sukun, jangan condong ke huruf jangan, dia lunak saja. Lai taqau, seperti itu. Kemudian di sini juga ada huruf waw sukun, sebelumnya harokat fathah, masih huruf lin juga, tapi yang di kotak nomor 1 tuh. Kalau ada huruf waw sukun sebelumnya harokat fathah nih, maka huruf lin juga. Qaumi, mi dibaca panjang, perhatikan lagi rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang, sehingga mi dibaca panjang. Sama dengan yang di atas ini tadi penjelasannya. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Mi ya'lamun, mun dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Tapi ini pada awalnya dia namanya mad tabi'i, tapi dia berubah nama menjadi mad arid li sukun. Kenapa begitu? Perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam itu, perhatikan. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa kita dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini ada tanda sukun. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Hati-hati, kita lihat kita kalau membaca Al-Quran ya. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Nah, kemudian mad tabi'inya ini berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, berubah namalah dia menjadi mad arid li sukun, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu harus sama. Jadi kalau kita mengaji Al-Quran, kalau mad arid li sukunnya di atas kita baca 2 harokat, semuanya kita baca 2 harokat begitu. Kalau di atas kita baca 4 harokat, sampai ke bawah semua kita baca 4 harokat. Kalau berjumpa mad arid li sukun harus sama begitu. Mana huruf yang kita sukunkannya? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca ya'lamun. Nah, kita sukunkan, jangan dibaca ya'lamuna, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kita berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan. Ini kita berwakaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, maka kita sukunkan hurufnya begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf bentuknya lam alif. Ini namanya wakaf mamnu. Wakaf mamnu maknanya itu dilarang untuk berwakaf, dilarang untuk berhenti. Akan tetapi kalau wakaf mamnu itu terletak di akhir suatu ayat, maka tidak apa-apa kita berwakaf di wakaf mamnu. Ini kan wakaf mamnunya terletak di akhir ayat 26 daripada surah Yasin, di akhir ayat kan dia nih letaknya. Maka nggak apa-apa kita berwakaf di sini, seperti itu. Mari kita ulang sekali lagi dari awal. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Nah, cukup sekian pembelajaran kita. Kami selalu mendoakan yang belum lancar, semoga secepatnya bisa segera lancar, bisa segera paham tajwid. Yang terpenting konsisten dalam belajarnya. Baiklah, nantikan video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.